Sorry tadi ada gangguan. Saya akan ulangi. Students wear uniform to school. Murid-murid memakai seragam ke sekolah. Jadi itulah kenyataan yang adalah murid-murid memang memakai seragam ke sekolah. Jadi itulah contoh dari pemakaian kan simple present tense. Nah, kita akan lihat pola. Ya, tadi mungkin kalian sudah perhatikan saya menggunakan kata kerja satu. Wah, tunggu dulu, apa tuh kata kerja satu? Nah, di dalam bahasa Inggris ada 3 kata kerja, ya 3 jenis kata kerja. Ada kata kerja 1, kata kerja 2, dan kata kerja 3. Hanya 3 ya, nggak sampai 4 dan seterusnya. Misalnya dari kata kerja go, ya go ada mempunyai kata kerja 2 yaitu went. Lalu kata kerja 3 dari go itu adalah gone, jadi go and gone. Nah, kalau tadi cinta itu love, kata kerja 2-nya dia menjadi loved, kata kerja 3-nya menjadi loved. Nah, jadi ada 3 jenis, 3 bentuk kata kerja. Nah, dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja pertama. Jadi kalau dia pergi ya go, kita tidak bisa menggunakan went atau gone ya. Jadi kita pakai bentuk pertama, yaitu kata kerja pertama. Kalau love, kita tidak bisa memakai loved, tetapi harus love untuk menunjukkan yang tadi itu kegiatan yang kita ulang-ulang atau kenyataan yang ada. Nah, jadi polanya adalah subjek ditambah kata kerja 1 ya, subjek ditambah kata kerja 1. Nah, tunggu dulu. Tadi mungkin Anda berpikir, kalian berpikir, tadi saya dengar ada dikatakan the sun rises. Kenapa tidak rise? Katanya disebutkan kata kerja 1 dalam simple present tense. Nah, apa bedanya rise dengan rises? Nah, rise dengan rises adalah sama-sama kata kerja 1, tetapi dia berbeda dalam menemani subjek. Kalau dia dibedakan oleh karena subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, dia rise. Atau kalau tadi dari kata kerja pergi go, jadi tetap go. Tetapi kalau kata subjeknya adalah he, she, it. He, she, it, dia menjadi rises, kata kerjanya ditambahkan s di belakang. Kalau go menjadi goes. Nah, mungkin Anda berpikir kenapa bisa ada penambahan s atau es? Kenapa kata kerja 1 itu harus ditambahkan? Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal peraturan, kita mendapat peraturan bahwasanya kalau kata kerjanya itu mengikuti subjek yang orang ketiga tunggal, dia harus memenuhi atau mengikuti peraturan mereka. Kata kerjanya kita harus tambahkan sesuatu di belakangnya, yaitu s. Tetapi bukan hanya s, ada juga es dan ies, tergantung dari akhir dari kata kerja tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena mereka menggunakannya. Kita juga harus mempelajarinya supaya nanti dalam berkomunikasi kita tidak bingung. Kalau mereka tiba-tiba menggunakan es atau s, kita bisa menangkap maksud mereka karena kita tahu itu tidak berubah dalam artinya. Jadi memperlancar kita mengerti, memahami dalam nanti penggunaan kalau kita sudah menggunakan dalam bercakap atau berkorespondensi surat menyurat atau dalam hal-hal kegiatan interaksi lain. Jadi ingat, sekali lagi saya ulang, kalau dia orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, kita harus memakai kata kerja yang ditambah s, es atau ies di belakangnya. Itu ada peraturan yang kita harus ingat-ingat ya. Nah, apakah orang ketiga tunggal itu hanya he, she? Tidak. Dia bisa juga nama seperti Lani, Rina, Dodi, bisa ya. Karena Dodi kalau kita ganti jadi he. Kalau Rina jadi she, jadi he, she, it. Kalau it itu kata ganti binatang. Misalnya binatang atau benda, misalnya the chair kita bisa gantikan it. The cat atau that dog, anjing itu misalnya kita bisa gantikan it. Nah, kalau I dan you itu memang tunggal, tetapi bukan orang ketiga. I orang pertama, you yang mendengarkan I orang kedua. Jadi mereka tidak mengikuti peraturan yang tadi yang pakai kata kerja yang tambahkan ses, dia kata kerjanya normal.
kata kerja dasar ya. Jadi ayu, they, we, dia kata kerja dasar biasa, kata kerja satu biasa. Kalau he, she, it, kata kerja satu harus tambahkan di belakangnya s, es atau ies. Bagaimana jika orangnya dua, misalnya Rina dan Dodi, atau 3 orang, Rina, Dodi, dan Ayu. Nah, kalau Rina, Dodi, dan Ayu, dia sudah bukan orang ketiga tunggal lagi, jadi kita tidak bisa memakai ses. Kita harus menyamakan mereka dengan they, karena mereka sudah diganti dengan kata ganti orangnya they ya. Kalau sudah lebih dari satu, dia sudah merupakan mereka. Jadi mereka yang Rina, Dodi, dan Ayu bisa dimasukkan ke Ayu, Dewi yang di atas. Jadi Rina, Ayu, dan Dewi go, bukan goes ya. Nah, demikian akan penjelasan akan pola yang ada 2 jenis di sini dalam simple present tense ya, dan kenapa ya, penyebabnya, penjelasannya sudah saya berikan. Nah, masalahnya dalam setiap tenses ini yang saya sudah berikan tadi baru 4 ya, yaitu tenses present, simple present tense, lalu present continuous tense, lalu present perfect tense, lalu present perfect continuous tense. Nah, masalahnya adalah setiap tenses ini yang nanti berikut saya akan lanjutkan sampai ke tenses yang ke-16, saya baru kasih 4 malam ini. Kenapa kadang-kadang susah mempelajari ini? Satu ya mungkin faktor kata kerja ya, karena kita memerlukan kosakata yang cukup. Kita harus tahu membakar itu apa kata bahasa Inggrisnya, lalu membatalkan apa, itu membuat kita untuk verb tersebut agak berat kalau kita masih terbatas bendahara kosakatanya dalam memori kita, yang kita kata itu terbatas. Atau kata-kata yang kita mau pakai mungkin menunjukkan kekerapannya ya, kebanyakan seputar kosakata ya, itu akan susah. Dan yang kedua adalah masalah, karena masalahnya adalah tidak selalu tenses dipakai dalam positif, dia mempunyai negatif juga, kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau bertanya ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang saya suka kamu, kalau negatifnya saya tidak suka kamu. Kalau bertanya, apakah kamu suka saya? Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada. Jadi ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Itulah yang akan saya sajikan malam ini. Saya akan mencoba untuk sedetail mungkin ya. Bukan hanya di dalam bentuk positif, negatif, interrogatifnya. Saya akan juga berikan dalam negatif, interrogatif, dan berupa juga question tag. Kalau mungkin ya, berupa question tag. Kalau untuk pelajar-pelajar yang tertarik dalam mendalami ya tata bahasa, kan tata bahasa ini bisa menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kita di level mana kita berada ya. Semakin dalam dan lancar penggunaan kita dalam tata bahasa ya, semakin baik ya dinilai orang bahasa Inggris kita, kemampuan bahasa Inggris kita ya. Nah, jadi saya sebutkan tadi tenses, lalu tenses dalam bentuk negatif, positif, negatif, interrogatif kita pelajari. Dan sebaiknya juga teman juga diperlebar dengan penggunaan mereka di situasi berbicara nanti, atau situasi berinteraksi, baik dalam bicara langsung, dalam penulisan ya, yaitu mereka bisa datang dalam bentuk-bentuk negative question, dalam question tag. Mereka juga bisa dalam kausatif, mereka juga bisa dalam indirect question, dan lain-lain. Itu akan saya paparkan semua, mudah-mudahan bisa. Dan tentunya bukan semua di video ini ya, kali ini. Nah, kita akan melanjutkan melihat bentuk negatif dan interrogatif dari simple present tense. Nah, seperti yang tadi, kita kembali ke contoh ya. I drink coffee before I go to work. Nah, saya minum kopi sebelum saya pergi kerja. Itu positif. Bagaimana kita bisa membuat kalimat menjadi tidak minum atau negatifnya? Kita memerlukan kata bantu do ya. Nah, kata bantu do untuk yang tadi kata kerja satu, kalau subjeknya I, you, they, we. I, you, we, they ya. Nah, kalau nanti subjeknya orang-orang ketiga tunggal, he, she, it, atau nama satu orang, dia menggunakan kata bantu does ya.
Jadi dia berbeda. Seperti berbedanya kata kerja yang ada tambah s-nya, dia juga kata bantunya berbeda, ditambahkan es juga ya. Do ditambahkan es, jadi does. Nah, contoh, I drink coffee before I go to work. Negatifnya kita menggunakan kata bantunya do, kita tambahkan not untuk menyatakan tidak. I do not, atau kita bisa singkat I don't drink coffee before I go to work. Itu untuk negatifnya. Sekarang interrogatif, do you drink coffee? Jadi kita perhatikan do-nya tadi untuk negatif diletakkan setelah subjek di tengah, I do tambah not untuk tidak. Kalau dia apakah kamu minum kopi sebelum pergi kerja, do-nya kita taruh ke depan sebelum subjek, jadi dibalik, subjeknya yang di belakang, do-nya yang di depan. Jadi do you drink coffee before you go to work? Nah, bagaimana jika dia mempunyai subjek orang ketiga tunggal? Kalimatnya mempunyai subjek orang ketiga tunggal. Nah, misalnya she drinks, ya. Ingat-ingat ya yang tadi yang saya jelaskan, bahwasanya kalau he, she, it atau satu orang pakai akhiran yang ada kata kerja yang diakhiri dengan s, es atau es ya. Jadi she drinks, ya. She drinks coffee before she goes to work. Jadi ada dua kali ya kata kerjanya situ ya. Jadi drink dengan go tadi saya tambahkan oleh karena peraturan tadi yang sudah kita sama-sama pelajari ya. She drinks coffee before she goes to work. Kalau negatif tadi kita sudah bahas bahwasanya memakai does yang he, she, it. Jadi does tambah not untuk menyatakan tidak. Jadi she does not, atau disingkat she doesn't, ya, she doesn't drink coffee before she goes to work. Bertanya menjadi does kita tukar posisi dengan subjek, does dulu baru subjek ini menjadi does she drink coffee before she goes to work? Does she drink coffee before she goes to work? Nah, ini sepertinya kelihatan rumit karena mungkin kalian ada tangkap tadi ya, she drinks, kalau negatif menjadi she doesn't drink, s-nya tidak terdengar lagi. Bertanya juga sama, does she drink, bukan does she drinks ya. Jadi akhiran yang ada di belakang kata kerja itu, penambahan s-nya itu kita hilangkan jika sudah muncul kata bantu does. Itu memang sudah peraturan, jadi kita ikuti supaya bahasa Inggris kita bisa proper ya, bisa benar dan baik pemakaian bahasa Inggrisnya. Jadi she drinks, she doesn't drink, does she drink. Ya, tidak perlu menggunakan ess terlalu banyak ya, karena do-nya sudah menjadi does. Jadi tidak perlu kita doublekan lagi ya, ditambah. Dan dari does itu orang sudah tahu itu untuk does itu digunakan sebagai kata bantu untuk orang ketiga tunggal, subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi sudah cukup satu saja menunjukkan itu, yang lain-lainnya dinetralisir ya. Jadi drinks kita netralisir, kita kembalikan menjadi drink. Nah, mungkin kalian tanya, loh, goes-nya she doesn't drink coffee before she goes. Goes-nya dihilangkan nggak? Tidak, karena yang kata tidaknya itu adalah tidak minum, bukan tidak pergi. Jadi goes-nya kita tidak usah ganggu ya. Nah, demikianlah contoh-contoh yang sudah saya berikan dan juga penjelasan yang saya harap sudah cukup lengkap ya, yang saya sajikan malam ini mengenai tadi sekilas tentang tenses yang 16 semua, dan yang dengan fokus malam ini untuk malam ini saja pertemuan sekarang, yaitu simple present tense. Dan saya sangat berharap, I really hope that you guys enjoyed what I gave you, semuanya menikmati yang saya sudah berikan, and I hope I was able to explain everything clearly to you. Semuanya saya harap bisa jelas disajikan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya bisa like dan subscribe supaya bisa mendapatkan notifikasi atau bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya, dan jangan sampai ketinggalan ya. Demikianlah untuk malam ini, that's all for tonight.
I'll see you in the next video. Bye bye guys.